Belum 1 bulan, pemerintah Kota Surabaya meresmikan Kota Lama Surabaya menjadi satu destinasi wisata baru dan sudah menjadi primadona. Lalu bagaimana DPRD Kota Surabaya melihat potensi yang ada? Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa, di Dialog Buletin Jatim kali ini kita akan membahas salah satu destinasi baru di Kota Surabaya, yakni Kota Lama Surabaya. Sebenarnya apa yang menjadi gagasan pemerintah akhirnya merevitalisasi? Sudah bersama saya Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Mas Tony, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Belinda. Mbak Belinda sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Tony. Mas, sebelum kita lanjutkan bagaimana dampak begitu yang diharapkan ketika Kota Lama Surabaya ini sudah diresmikan oleh pemerintah, berangkat dari awal, latar belakangnya seperti apa, Mas? Jadi kalau saya menangkap latar belakang filosofis wali kota merevitalisasi kota tua untuk tujuan wisata itu, yang pertama pasti edukasi sejarah. Surabaya ini dikenal sebagai kota pahlawan. Artinya spirit perjuangan arek-arek Surabaya dalam peperangan prakemerdekaan itu sudah diakui seluruh komponen bangsa Indonesia. Nah, agar generasi muda ini tidak ahistoris, nah maka pemerintah kota kemudian menghidupkan lagi kota lama ini untuk wisata edukasi. Karena apa? Satu, di situ ada jembatan Merah Plaza. Disitulah saksi bisu perjuangan arek-arek Surabaya pada waktu itu kan. Yang kedua, di sana juga banyak bangunan-bangunan prasejarah yang masih lestari hingga saat ini. Sehingga kalau mungkin anak-anak muda kita itu melihat film, oh gedungnya kok masih ada sampai sekarang. Nah itu bisa meningkatkan literasi anak-anak muda Surabaya tentang sejarah kota Surabaya dalam babagan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, gitu jadi memang Mbak ada Belinda. niat-niatan. Kita breakdown Betul. satu persatu ya, Mas, Iya, sebelum kita lanjutkan. Tapi dengan ide seperti ini dari DPRD Kota Surabaya menilai seperti apa gagasan pemerintah ini? Saya pikir ini kebijakan yang bagus, yang harus kita support, gitu kan? Karena apa? Di samping itu bisa menjadi wisata sejarah, itu juga wisata menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan kita, Mbak Belinda. Ya. Indonesia ini kan terkenal sebagai bangsa yang sangat beragam. Kalau kita sering mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu di wisata Kota Lama itu terlihat. Di sana ada kampung pecinan, di sana ada kampung Arab, di sana ada kampung Eropa. Nah inilah yang mudah-mudahan bisa menggairahkan semangat anak muda kita untuk semakin mencintai Surabaya dan Indonesia, gitu. Bahwa kalau hari ini ada sebagian kalangan kita yang tumbuh bibit-bibit intoleransi, nah perlu belajar ke wisata Kota Lama. Bahwa Indonesia sejak zaman prakemerdekaan, kita ini berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bangsa, tetapi kita disatukan dengan apa? Dengan bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Jadi kalau yang mungkin Mbak Belinda masih ada yang wah ini bukan bagian dari bangsa Indonesia, oh ini. Nah datanglah ke wisata Kota Lama. Kita melihat keberagaman yang muncul pada saat prakemerdekaan itu masih lestari sampai hari ini. Dulu pada zaman prakemerdekaan pendidikan itu belum merata ke seluruh Indonesia. Itu masyarakat saat itu sudah menghargai keberagaman. Masa kita yang sudah menikmati kemerdekaan, pendidikan merata di mana-mana, masih tumbuh bibit-bibit intoleransi. Itu kan aneh. Nah ini juga bisa menjadi wisata edukasi, di samping wisata sejarah yang saya sebutkan di awal tadi. Mas Tony, kalau kita menarik ya, tadi sempat disinggung bahwa di sana ada Arab, kemudian Pecinan, kemudian Eropa, Madura. Tapi Madura, oh ada juga ya di sana? Ya kan pedagang-pedagangnya saat itu dari Madura, Padang, Makassar, banyak Jawa. Ada di sana semua? Ada di sana. Mas Tony semua. sudah sempat ke sana? Sudah 2 kali tidak dapat parkir. Saking ramainya. Saking Mas, ramainya. kita spill ke masyarakat sedikit. Sebenarnya kalau kita ke Kota Lama Surabaya ada destinasi apa aja yang bisa didatangi? Yang pertama saat ini itu kan anak-anak muda kita itu kan hobi fotografi. Ya, betul. Iya kan?
budaya narsistik itu kan menghinggapi, tidak hanya yang anak muda. Saya pun kalau ke sana mesti foto-foto. Saya juga kayaknya kalau ke sana. Lalu kemudian diupload di media sosial. Nah, artinya masyarakat yang butuh foto artistik ya, foto dengan bangunan lama, tetapi ada di era modern seperti saat ini, ya datanglah ke wisata Kota Lama. Itu yang pertama. Jadi di sana kalau mau foto latar belakang pecinan, ya tinggal nyebrang ke kiri. Kalau kemudian foto dengan bangunan-bangunan cagar budaya Eropa, tinggal nyebrang ke dekat BRI itu. Jadi lengkap lah yang hobi-hobi fotogenik itu, Mbak. Oke, yang pertama terkait fotografi. Kemudian apa lagi yang bisa dikunjungi di sana, Mas Tony? Ya selama ini cuman bangunan-bangunan tuanya itu yang menarik. Namanya aja wisata Kota Lama. Cuman memang saya berharap pemerintah kota agar ini tidak hanya ramai di awal saja, kami berharap pemerintah kota paling tidak menyerahkan pengelolaan dalam tanda kutip ya, agar ekosistem wisatanya, ekosistem ekonominya terbentuk, serahkan saja kepada Kadin atau ke pengusaha-pengusaha sehingga ini tetap terus tumbuh hidup. Jadi ada wisata sejarahnya, terus kemudian juga ini bisa menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tapi kalau pertumbuhan ekonominya dikelola dan diserahkan oleh pemerintah, saya khawatir seperti yang sudah-sudah. Sentra wisata kuliner tidak jalan, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya berharap pemerintah kota di kawasan kota tua ini cukup menjadi pemilik dan regulator. Tetapi dalam kegiatan praksisnya ini diserahkan saja kepada sektor swasta agar ini terus bisa tumbuh. Jangan sampai kemudian rame di masa pembukaan saja. Begitu pelaksanaan ya 1 bulan 2 bulan kemudian sepi. Eman. Tapi gitu. kalau Mas Tony melihat ini berarti bisa jadi wisata jangka panjang begitu ya? Betul, harusnya begitu. Nah, kalau pengusaha itu kan tidak perlu diajari caranya cari makan, Mbak Belinda. Betul. Itu sama dengan ngajari buaya terbang. Jadi tinggal Mas Wali Kota memerintahkan Kepala Disporapar untuk berkolaborasi dengan teman-teman pengusaha. Pengusaha itu kan maknanya luas, Mbak Belinda. Ada kelompok event organizer semisal, terus kemudian pengusaha-pengusaha yang tergabung di Kadin, bagaimana menumbuhkan ekosistem ekonominya, sehingga kesejahteraan masyarakat di sekitar situ terjaga. Baik, gitu. Mas Tony. Sempat tadi disinggung bahwa dengan adanya Kota Lama Surabaya ini diharapkan bisa merecall kembali, memanggil bagaimana semangat spirit arek-arek Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu pasti diimplementasikan di Kota Lama Surabaya. Nah, itu seperti apa, Mas Tony? Jangan dijawab dulu. Kita akan lanjutkan kembali, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan pembahasan semakin menarik terkait Kota Lama Surabaya. Tidak hanya menyimpan sejuta wisata edukasi, tapi juga ada misi khusus nih, sepertinya dari pemerintah untuk mengajak generasi muda tidak lupa akan sejarah. Nah, itu gimana, Mas Tony? Iya, jadi kalau dari tampakan gedungnya, itu bagian dari sejarah. Saya juga berharap, karena ini nanti bisa jadi wisata yang menumbuhkan semangat nasionalisme bagi generasi baru. Saya berharap pemerintah kota itu juga menyediakan kayak semacam sounds gitu loh, yang memberikan penjelasan secara otomatis, Mbak Belinda. Betul. Jadi tidak harus guide-nya lagi yang ngomong bahwa ini bangunan pecinan karena di masa lalu begini, tidak. Tetapi ada kayak semacam sounds yang ketika warga masyarakat datang ke tempat itu, kemudian mereka bisa mendengarkan kayak semacam audiorama gitu loh. Nah, jadi ketika mereka berjalan, semisal di Kampung Pecinan gitu, mereka sambil mendengarkan itu dari headsetnya itu bahwa di kawasan ini di masa lalu ada kaum-kaum Tionghoa yang ikut terlibat dalam kemerdekaan bangsa Indonesia melakukan aktivitas begini-begini. Sama halnya dengan ini di Kampung Arab dulu banyak anak-anak Arab yang menjadi bagian dari Indonesia ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dulu beraktivitas begini. Nah, artinya itu bisa menjadi wisata sejarah yang bisa dinikmati sehingga tidak hanya fotonya saja yang menjelaskan, tetapi yang hadir itu juga diberikan pengetahuan. Tetapi jangan lagi kita pakai metode konvensional. Ini kan sudah era teknologi. Metode konvensional itu apa? Kalau Mbak Belinda lihat di wisata-wisata lama itu kan guide-nya yang teriak-teriak. Ini dulu, nah itu sudah kudet lah. Kurang update gitu ya, kurang update. Jadi saya berharap di APBD 2025 nanti Dinas Komunikasi dan Informatika itu mengajukan pengadaan tentang headset yang kalau kita wisata di luar negeri itu kan ada, Mbak. Jadi masuk bangunan
Kita cukup mendengar, oh ini dengan berbagai bahasa itu ya, ada bahasa Inggris ini. Nah itu mereka tinggal mendengarkan sambil melihat secara empiris bangunannya. Nah itu sehingga ada nilai lebih sehingga ini bisa menjadi wisata jangka panjang. Kadang-kadang kan pemerintah itu kan kalau sudah nyaman dengan keramaian hari ini kurang inovasi untuk berikutnya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi saran masukan terhadap kepala dinas pariwisata untuk mengembangkan kota wisata lama ini agar terus relevan dengan keadaan, tidak hanya rame di awal, tetapi kemudian mati suri di belakang. Iya. Kalau bahasanya anak sekarang itu FOMO ya, Mas Tony. Apa ya? itu, Mbak FOMO Belinda? itu istilahnya kalau kita apa yang rame, ya udah kita langsung datang ke situ rame-rame. Setelahnya udah hilang tuh masanya. Nah itu kan menjadi pertanyaan. Setelahnya hilang itu karena apa? Karena tidak ada inovasi. Artinya orang sudah sekali datang ke sana, sudah habis foto-foto. Oh sudah selesai. Nah berarti kan tugas pemerintah kota berkolaborasi dengan pengusaha itu apa nih, bikin kegiatan apa nih untuk menumbuhkan kembali ini agar terus relevan atau terus update gitu loh, sehingga orang mau datang berkali-kali ke sana. Oke, Mas Tony tadi sempat disinggung bahwa ini menjadi spirit arek-arek Surabaya. Betul. Pada masa lampau untuk mempertahankan atau merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau implementasi di anak-anak generasi zaman sekarang, biar nggak cuma ansih, cuman dia lihat kenangan-kenangan aja. Ini harapannya gimana nih, Mas Tony? Ya, saya berharap anak-anak muda kita meneladani semangat perjuangan arek-arek Surabaya pada waktu itu ya. Arek-arek Surabaya pada waktu itu tidak melihat kamu dari suku apa, agama apa, itu tidak ada. Semuanya melebur menjadi satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Sehingga peperangan 10 November itu menjadi peristiwa yang dikenang sebagai peristiwa internasional. Karena seorang jenderal terbunuh hanya dengan senjata seadanya. Nah, artinya pengorbanan pahlawan kemerdekaan saat itu kan tidak hanya pikiran, tenaga, darah, nyawa juga ikut dikorbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nah inilah yang harus diteladani, bahwa kemudian hari ini apa sih kontribusi masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan? Ya tentu merawat kebinekaannya, merawat keberagamannya. Sudah tidak ada lagi kemudian bibit-bibit intoleransi di kota Surabaya. Itu berarti tidak mencerminkan spirit kepahlawanan arek-arek Surabaya pada masa prakemerdekaan. Nah itu bisa dipupuk dengan apa? Ya salah satunya wisata sejarah itu Mbak. Tetapi harus disempurnakan, yaitu tadi yang saya bilang. Jangan sampai kita hanya bisa melihat secara empiris gedungnya saja, tetapi tidak ada transfer of knowledge-nya. Nah transfer of knowledge-nya apa? Yaitu tadi pemerintah kota melakukan pengadaan untuk headset yang apa itu kayak semacam audiorama. Nah kalau di Tugu Pahlawan itu kan orang datang, yang di bawah itu ada penjelasan. Nah itu kan mungkin antara pengunjung yang satu dengan pengunjung yang lain ketika melewati bidang-bidang itu kan berbeda. Ada yang dari sini ke sini, ada yang dari sini ke sini. Nah saya khawatir penjelasannya nanti kalau bahasa Surabaya selegenji. Nah makanya itu tinggal dikasih apa itu headset atau apa itu. Nah tinggal semisal di kawasan Eropa. Oh dahulu ini dipakai oleh bangsa Eropa ketika mau dansa dan lain-lain sebagainya. Atau kalau kita lihat di Balai Pemuda itu kan ada, dulu kan ada tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Nah itu menyakitkan kita sebagai sebuah bangsa. Nah makanya itu juga bisa menjadi pesan kepada generasi saat ini, bersyukurlah dengan kemerdekaan yang kita miliki. Pada saat kita belum merdeka, ras kita itu diperlakukan selevel dengan yang kalimat yang saya sebutkan di awal tadi itu. Harapannya begitu ya. Iya, Mbak Belinda. Tadi sempat disinggung Mas Tony bahwa ini menjadi satu langkah pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian di sana. Boleh dijawab singkat dulu Mas Tony, perekonomian seperti apa yang nanti diharapkan bisa tumbuh? Yang pertama masyarakat sekitar harus diberikan lapak untuk berdagang. Jangan sampai kemudian madu industrialisasi itu lokasinya di wisata kota lama, tapi masyarakat Kecamatan Pabean dan Semampir yang ada di kawasan itu menjadi penonton. Nah, paling tidak camat bisa mengidentifikasi mana warganya yang memang sehari-hari berjualan agar diberikan lapak di sana. Yang kedua, pengelolaan parkirnya itu harus melibatkan keterlibatan masyarakat sekitar. Catatan saya, salah satu kekurangan wisata kota lama ini tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Tentu itu butuh waktu untuk dibangun.
Nah, tetapi kita kan tidak mungkin menunggu itu dulu baru kemudian, oh wisata kota lama jangan ke sini dulu karena tidak ada parkirnya, kan tidak mungkin. Iya. Nah, maka saya berharap ada keterlibatan masyarakat sekitar. Pakai parkir insidentil, asal dilakukan pembinaan. Nah, itu. Dilakukan pembinaan itu apa? Jangan sampai parkir insidentil yang dibuka itu mematok tarif di atas ketentuan perda parkir tepi jalan umum. Itu nanti membuat orang kapok lagi ke sana. Misal tiba-tiba parkirnya motor 15.000. Orang akhirnya wah males parkirnya 15.000. Padahal masuk ke wisata kota lamanya tidak ada retribusi. Nah, ini perlu pembinaan dalam waktu dekat ini. Dishub bekerja sama dengan camat di 2 kecamatan wisata kota lama ini agar masyarakat sekitar, LPMK, RW yang ada di kecamatan itu dikasih edukasi, pemahaman bahwa silakan manfaatkan ini untuk pertumbuhan ekonomi dengan membentuk parkir-parkir insidentil asal tidak boleh harganya melebihi tarif batas atas. Nah, yang kedua tidak boleh ada kehilangan sepeda motor karena itu akan merusak citra wisata kota lama. Sehingga orang enggan untuk datang ke sana lagi. Jadi memang masih banyak catatan-catatan yang harus Masih diperhatikan banyak, oleh pemerintah masih Kota Surabaya, banyak. Mas Tony ya. Nah, kemudian kalau sebenarnya tadi mulai dari segi fasilitas termasuk parkir, kemudian juga bagaimana nanti evaluasi pemerintah terkait lahan parkir, apalagi yang menjadi catatan yang perlu diperhatikan agar ini karena kan masih 1 bulan kurang ya. Antusias masyarakat luar biasa. Agar ini tetap bisa bertahan, itu apa aja catatan-catatan yang bisa diberikan DPRD kepada pemerintah Kota Surabaya. Tahan dulu Mas Tony. Oke, sudah semangat ini. Iya. Jangan kemana pemirsa, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, pembahasan kita semakin menarik karena ternyata ada banyak catatan dari DPRD Kota Surabaya untuk mengkaji lebih lanjut terhadap Kota Lama Surabaya. Mas Tony, kita lanjutkan. Tadi ada juga dari pengelolaan, fasilitas. Kira-kira apa lagi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya? Yang pertama agar kemudian aktivitas baru ekonomi keramaian ini menjaga safety pengunjungnya. Menurut kami memang zebra cross di situ kurang. Itu kan cuma ada 1 penyeberangan jalannya itu. Makanya mungkin dapat dipikirkan ditambahi zebra cross baru atau dibangunkan jembatan penyeberangan orang tanpa merubah fungsi bangunan yang ada di situ. Itu alternatif. Monggo itu kan nanti yang ahlinya kan tim ahli cagar budaya. Boleh atau tidaknya merusak estetika saat itu atau tidak. Tetapi yang concern kami adalah jangan sampai membeludaknya masyarakat yang ingin melakukan wisata sejarah itu kemudian tidak terjamin keselamatannya. Nah, itu yang harus dipikirkan, apakah nambahi zebra cross atau bangun jembatan penyeberangan orang sementara. Artinya tidak yang beton kuat gitu yang merusak fungsi bangunan, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini memang tempat baru, Mbak Belinda, kita kemarin melihat berita ada fotografer yang melarang fotografer yang lain. Nah, ini menarik Mas Tony. Gimana nih Mas? Ini harus ditertibkan. Satpol PP harus melakukan penindakan perda secara ansih. Kalau itu dibiarkan, nanti lama-lama orang enggan untuk datang. Karena apa? Semisal foto-foto ternyata ditarif harga yang tidak masuk akal. Kan sekarang sudah era handphone. Boleh kemudian pelaku-pelaku foto orang yang bekerja dari produk foto itu untuk cari makan di situ. Tetapi harus dengan sukarela. Tidak boleh memaksa pengunjung. Harganya juga harga yang masuk akal. Tidak apalagi sampai melarang fotografer lain untuk cari nafkah di situ. Nah, ini premanisme dalam jubah fotografi itu. Jadi itu harus ditertibkan. Tidak peduli siapapun yang begitu. Artinya pemerintah kota sudah menyediakan ruang. Kalau mau cari makan ya kembali ke hukum pasar. Artinya kalau kamu ngasih harga yang masuk akal, warga tidak keberatan, ya pasti akan berkembang dan dicari produk jurnalisnya, produk fotografinya bagus. Yang kedua juga parkirannya juga itu. Parkirannya kalau tarif parkirnya melebihi ketentuan, itu juga bentuk pemaksaan gaya baru. Nah, ini yang harus diantisipasi agar masyarakat semakin nyaman datang ke sana. Terus kemudian bagi orang tua yang ingin mengajarkan nilai-nilai sejarah dengan melihat bangunan-bangunan bersejarah, itu juga nyaman sehingga dia menyampaikan ke teman sekolahnya.
Oh, Nah, ya. kan gedok tular. Gedok tular. Gedok tular. Word of mouth kalau kita bahasanya. Gitu Jadi ya. tinggal bilang, "Oi, ayo ke wisata Kota Lama, bagus loh, bla 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 bla." Sehingga ini wisata terus ramai terus. Nah, yang terakhir saya berharap pemerintah kota berkolaborasi dengan teman-teman PES, dengan Mbak Belinda dan lain-lain dan influencer-influencer untuk mengeksplor keindahan wisata Kota Lama. Sehingga bisa menjadi perangsang bagi pengunjung mau dari Aceh, mau dari Papua untuk datang. Oh, ini toh kota Surabaya, kota pahlawan. Ternyata prasasti bangunannya masih terpelihara dengan baik. Tapi Gitu. kalau kita melihat dari fungsi bangunannya sendiri, ini kan terlihat masih bagus ya. Apakah memang ini ada wacana untuk difungsikan kembali? Ke depan bagaimana nih, Mas Tony? Kalau pemilik-pemilik bangunan di sana itu kan sebagian besar BUMN kita, Pak. Jadi masih dipakai untuk perkantoran sebenarnya. Oh, Masih dipakai untuk perkantoran. Jadi biarkan saja fungsi tetap yang sekarang, karena kalau pemerintah kota membeli semuanya juga tidak bakal cukup uangnya. Jadi tetap difungsikan sekarang, yang penting pemilik-pemilik bangunan itu tidak merubah struktur sedikit pun yang bisa mengurangi nilai-nilai sejarah pada bangunan itu sendiri. Jadi tinggal tugas pemerintah kota itu kan merawat, kalau yang kusem-kusem dicat, terus kemudian menambahi ornamen-ornamen lain yang semakin meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda. Itu aja sih, Mas. ada yang kosong bangunannya, Mas Tony, di sana? Saya tidak melihat ya, tetapi dalam waktu 2 kali saya ke sana itu masih ada aktivitas perkantoran. Kayak kalau tidak salah masih dipakai apa itu? Bank Indonesia, masih berkantor di sana. Jadi biarkan tetap beraktivitas begitu, Mbak Belinda. Berarti dari pemerintah Kota Surabaya belum ada rencana untuk pindah di sana gitu secara pemerintahan? Oh, jangan. Kayaknya memakan dana lebih besar itu, Iya. Mas Tony. Nanti anggaran kesehatan kepangkas. Aduh, kayaknya kemana-mana tuh ya, Mas. Tapi Mas Tony, sebenarnya kalau kita lihat Kota Lama Surabaya ini kan potensi banget ya untuk wisatawan datang ke sana. Tapi juga banyak catatan-catatan yang ternyata disampaikan oleh Mas Tony. Harapannya sendiri untuk warga yang berkunjung di sana ini, pesan-pesannya gimana, Mas Tony? Iya, saya berharap warga di sana yang berkunjung ke sana silakan nikmati bangunan-bangunan tua itu, tetapi ada kesadaran moral untuk menjaga. Jangan sampai kemudian ada praktek vandalisme, semisal saking ABG-ABG kita ada foto di gedung Eropa, semisal nanti ditulisi Belinda love siapa, itu jangan, itu merusak estetika kita. Jadi kalau tidak diri kita sendiri, kalau mengandalkan pemerintah untuk melakukan pengawasan, rasanya kurang cukup personil. Jadi harus ada kesadaran kita untuk merawat dan melestarikan bangunan bersejarah itu. Nah, saya mudah-mudahan berharap kalau kota tua Jakarta sempat dipakai syuting film tenggelamnya kapal Van der Wijk, saya berharap ke depan wisata Kota Lama Surabaya ini bisa dipakai sinias-sinias kita untuk syuting film. Dan pemerintah kota harus memfasilitasi dengan baik. Nah, itulah kolaborasi yang saling menguntungkan. Jangan dipersulit, ada produser mau syuting di sana, birokrasinya beribet. Itu sudah tidak zamannya. Sudah tidak zamannya. Pemerintah kota harus membuka ruang yang selebar-lebarnya agar wisata Kota Lama ini bisa eksis untuk jangka panjang, tidak jangka pendek. Ya. Singkat, Mas Tony, lihat potensi dari Kota Lama Surabaya nanti ke depan seperti apa, Mas? Saya kok merasa ini akan terus ramai kalau pemerintah kota segera memenuhi catatan-catatan yang kami sampaikan di awal tadi, Mbak Belinda. Itu yang kekurangan-kekurangan dibenahi. Terus yang kedua melibatkan teman-teman Metro TV dan media-media yang lain untuk terus mengabarkan hal-hal yang baik tentang itu, melibatkan influencer-influencer, dan saya berharap pemerintah kota menjajaki kerjasama dengan sinias-sinias film kita untuk syuting di situ. Agar apa? Agar orang terus tertarik dan penasaran untuk datang ke wisata Kota Lama. Bahkan bila perlu Mbak Belinda atau teman-teman Metro TV yang lain kalau mau apa, yang mau nikah itu apa? Pre-wedding di situ malah lebih bagus. Sepertinya bisa jadi ide saya. Iya, lagi cari tempat nih. Iya, kenangan yang tak terlupakan. Tapi jangan di Pemkot jangan majeki berlebihan kayak Balai Pemuda ini, akhirnya orang nggak mau datang ke sini lagi karena tarif pre-wed 2.500.000. Mahal juga ya, itu sudah tidak masuk akal. Ini Balai Pemuda ini sepi sekarang begitu perda retribusi itu disahkan.
Nah, saya berharap wisata kota lama itu sudahlah. Pemerintah kota itu dengan dikunjungi di situ dikunjungi banyak orang, itu pemerintah kota sudah sedikit mengentas kemiskinan masyarakat sekitar. Karena apa? Masyarakat sekitar bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari tumbuhnya wisata baru ini. Ternyata banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan wisata kota lama ini. Semoga terus berkembang, masyarakat tetap menjaga destinasi wisata di sana. Amin, Mbak Belinda, jangan lupa priwet di sana. Siap Mas Tony, nanti saya telepon Mas Tony dulu kalau di sana. Mas, terima kasih banyak. Semoga catatan ini bisa diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan Kota Surabaya bersama-sama. Semoga sehat selalu, Mas Tony. Seluruh masyarakat Kota Surabaya atau dari berbagai kota yang lainnya langsung datang ke Surabaya untuk eksplorasi wisata baru Kota Lama Surabaya. Pemirsa, terus saksikan Dialog Buletin Jatim. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.